segmen baru nih, Bincang WI. Oke, jadi ini ada kasus kemarin saya main ke mall sore. Oke. Ya, sebenarnya ini bukan kasus ini sih, bukan kasus Langka. baru, bukan baru dan nggak langka juga, udah sering. Cuman buat saya ini tetap aja mengganjal. Jadi ceritanya gini, kemarin saya ke mall main, jadi pas lagi makan di salah satu fast food. Jadi pas lagi ngantri, saya duduk duluan. Bukan tiba-tiba sih, saya duduk. Terus di sebelah saya itu ada sepasang muda-mudi. Awalnya saya mikir ini suami istri. Dan posisinya si laki-laki lagi tiduran di paha si perempuan. Bayangin dulu. Di mall. Bayangin dulu. Di mall, di tempat keramaian, di tempat makan, laki-laki tiduran di paha perempuan. Awalnya saya pikir suami istri. Walaupun saya mikir walaupun itu suami istri itu lebay ya. Iya. Setelah saya duduk di situ, jadi setelah saya duduk di situ, nah baru sadar ternyata si ceweknya ini adalah anak SMA dan pakai baju SMA karena kan tadinya pakai jaket tuh. Saya lihat roknya. Wah, ternyata abu-abu gitu. Oh, abu-abu. Ternyata putih abu-abu. Si cowoknya kalau dari tampilan dia mahasiswa, tapi nggak tahu apakah dia pelajar juga. Nah, apa ya? Apakah menurut ibu-ibu kedua nih saya yang terlalu lebay, sok-sok bermoral atau sok-sok? Karena menurut saya, buat saya ini mengganjal. Ini di mall posisinya. Ini udah pasti mereka nih pacaran. Dengan perilaku seperti itu, si cowok tiduran di paha cewek. Nah, ada dua hal buat saya yang jadi catatan. Pertama, orang-orang di sekitar itu ya bodoh amat gitu. Kalau saya nggak bodoh amat, saya memang saya lihat mereka dengan tatapan sinisme gitu ya. Sinis, saya tatap ya pokoknya sinis. Akhirnya mereka memang jadi nggak nyaman karena saya tatap mereka dengan sinis. Sekitar 10 menit kemudian si cowoknya berdiri, cuci tangan, dia merasa wow, ada apa ini dengan bapak-bapak yang satu ini? Pertanyaan saya ke Bu Guru dulu. Nah, sebagai guru yang banyak bersentuhan dengan remaja-remaja yang baru puber, apa memang seperti inikah remaja kita sekarang? Ya, baiklah sih. Enggak, ini ngobrol aja. Iya ya. Sebagai mantan guru ya kan Bang, kan nggak jadi guru lagi ya. Guru sekarang jadi ya. maha guru. Nah, jadi kenapa begitu? Memang keadaannya gitu di kalangan remaja sekarang ini lebih. Emang gitu? Iya, lebih. Kalau pacaran itu udah hal biasa gitu, dan kenapa itu terjadi seperti kasus yang Pak Raymond lihat itu? Karena remaja itu dia bangga kalau dia pacaran tuh dia bangga suatu pacaran bangga. Suatu apa ya? Prestisi atau apa gitu. Oh, gue punya pacar nih. Nah, terus jadi kenapa hal itu terjadi? Karena ingin menunjukkan kepada dunianya kalau aku punya pacar gitu. Oh, aku jadi, ini bisa. Ya oke lah. Walaupun pacaran kita tidak ini juga ya, tidak. Iya. Kalau saya pribadi ya nggak menyerang pacaran, tapi oke lah pacaran. Nah, ini kan perilaku pacarannya nih yang saya kritisi. Benar. Karena contohnya kan banyak tuh di sosmed itu kan, di sinetron itu kan orang di sekolah tuh pacaran. Sinetron Indonesia sekarang gitu kan ya. Jadi mereka menganggap hal itu dia biasa gitu, biasa aja. Padahal sudah diajarkan kalau iya. Sebagai guru gimana di sekolah emang anak-anak kayak gitu gimana? Ya kalau kami di sekolah kami memang nggak boleh ya. Nggak di apa maksudnya itu diatur sedemikian rupa supaya mereka tidak bisa berpacaran, walaupun itu masih kebobolan juga ya. Nah, seandainya nih di sekolah ketahuan perilaku kayak gitu aja lah dulu, nggak usah yang lebih jauh. Iya, itu. Nah, kalian kan panggil sering ada, bukan sering lah ya. Ada beberapa kali yang gitu. Kalau di sana kan di sekolah kami itu kan ada akses untuk ke stadion UIR itu kan. Aduh, nyebut nomor. Ke stadion itu kan. Jadi kadang mereka pas jam istirahat tuh mereka ke sana. Kadang ada yang berdua gitu kan, pernah lah ke pergo gitu kan. Nah, kalau kami kan panggil. Tunggu dulu, sekat dulu. Kalau kayak gitu, ini kita tidak mengaminkan ya perilakunya. Menurut saya itu masih ada ininya loh. Mereka nyari tempat sepi yang tidak terlihat oleh orang. Itu udah salah ya. Tapi masih ada sisi positifnya, dia nggak mengekspos di depan umum. Nah, yang saya kritisi yang kemarin ini di tempat umum, di tempat keramaian berperilaku seperti itu. Kalau di tempat ini asumsi saya ya. Asumsi lah. Nggak tahu lah di belakang mereka apakah tidak melakukan itu. Di depan umum saja mereka berani seperti itu. Kalau di tempat sepi kira-kira ngapain? Iya, itu kan nggak ada malu tadi itulah. Ya kenapa nggak ada malu? Guru gimana ini? Jadi
tagline-nya itu ya pudarnya rasa malu. Iya, karena tadi kan itu pertama mereka tuh pacaran tuh bukan hal yang wow bagi mereka, dia punya pacar tuh wow. Terus juga karena pengaruh-pengaruh dari sosmed tadi yang kalau yang mereka lihat tuh biasa aja gitu. Ya, dan juga mungkin tingkat apa ya, takutnya itu memang kurang. Memang keadaan anak ya nggak semua ya, Nggak mungkin semua, iya, nggak semua. ya dengan zaman sekarang mungkin anak-anak sekarang rasa malu nggak udah berkurang, terus takut juga. Gini kan kalau di usia mereka itu tuh ya itu tuh hal tuh wajar buat mereka gitu loh istilahnya. Kalau kita kan kena lagi orang tua ya itu nggak wajar gitu. Tapi kalau Karena pada saat kita remaja dulu itu kan malu hal-hal yang kayak gitu Iya. kan. Jadi kan sekarang dianggap itu udah biasa ya, hormon mereka tuh mempengaruhi mereka tuh. ya kalau merasa hormon ini gitu. saya kan juga pernah muda gitu. Iya, beda juga karena pengaruh lingkungan dan yang udah mereka tonton tadi. Nah, oke, kalau boleh saya bilang misalnya sama anak-anak tuh, saya bilang saya punya teman lebih nakal dari dia mungkin ada, tapi masih ada malunya lah gitu, nggak diekspos di depan. Apakah sekarang anak-anak sekarang tuh mereka menganggap pacaran kayak gitu prestise juga? Bukan gitu. Iya, benar. Pacaran kayak gitu dianggap prestise atau bukan hanya punya pacar dianggap prestise? Enggak, ada standar mereka itu yang lebih tinggi. Kalau misalnya anak-anak yang biasa aja, ya pacaran aja. Ini ada yang di show off di sosmednya. Terus Dia gimana ya, dia jalan sama cowoknya lo malam mingguan gini gitu. Jadi bagi mereka tuh iya udah tahu lah. enggak, ya betul. Kalau bagi kita mungkin kita sebagai memandangnya sebagai orang yang hidup di zaman yang dulu nggak begitu. Yang di zamannya berbeda. Nah, sekarang udah Iya, di usia berarti segini bagi kita tuh nggak wajar kan? Ya, nilai-nilai agama berarti udah mulai luntur juga. Iya, benar bang. Nah, kalau dari aspek psikologi itu apa yang salah tuh dari atau dari aspek keluarga apa yang salah atau dari si remajanya? ya lingkungan sih kayak yang Kak Betty bilang tadi kan, ya sekarang tuh kan semuanya pengaruhnya sebenarnya dari lingkungannya. Dia contoh yang kayak siaran-siaran TV kita aja ya kita sama-sama tahu aja lah ya. Terus juga internet kan terbuka lebar juga kan kayak gitu, akses internet, video-video berbagai macam video kayak gitu ya mereka. Kan contohnya aja udah kayak gitu. Kalau kita dulu ya contoh kita tuh kan jelas gitu ya. Bioskop itu pun jarang. Iya, itu pun jarang kayak gitu. Nah, dengan akses yang terbuka itu, se-free itu, kayak gitu, se-freedom itu, sebebas itu ya. Dan juga mungkin kurang bentengnya kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin masih bisa lah kita temukan ya dalam satu keluarga itu makan bersama kayak gitu kan. Kalau sekarang itu kan nilai-nilai hal-hal yang biasanya kan kalau dulu tuh orang tua menanamkan nilai-nilai entah sopan santun, entah etika, atau pakai segala macam kayak gitu tuh lah ya kan. Atau pada saat zaman sekarang emang orang tua nggak terlalu peduli dengan hal kayak gitu. Nah, pertanyaan saya nih. peduli. Nah, ini kan udah jadi orang tua nih kita sudah. semua. Kira-kira nih kalau anak kita kayak gitu, misalnya di tempat keramaian terus kepergok misalnya, apa yang dilakukan? Bawa pulang langsung. Iya, kalau saya nih ya, saya pindahkan mereka berdua ke tempat yang sepi dulu. Terus saya ajak ngobrol, kalian ngapain gini? Beneran, ini beneran kalau terjadi misalnya tuh enggak, saya enggak muncak-muncak marah itu enggak, karena marwah anak juga. Iya. Ya kan kita jaga kan. Dia juga kan pasti tapi masih menganggap kan. ini aib nggak kalau Aib dong. ya kan yang kita takutkan Mas. Nah, ini karena kan saya ngelihatnya kemarin orang-orang yang di sekitar situ tuh. Nah, itu Kenapa kan jadi kan permisif gitu, udah cuek-cuek aja. Hanya saya kayak menurut saya kemarin yang melihatnya dengan sinis. Mungkin gini juga kali pikiran lingkungannya ya pada saat itu tuh ya. Mungkin. Di satu sisi nggak nyaman juga mungkin melihat perilaku yang begitu, tetapi di sisi lain mungkin ya udahlah ya kayak gitu udah zaman sekarang juga nanti. Nah, itu dia. Nah, Kadang itu- pola pikir yang kayak gitu. bahaya lah. Itulah yang terjadi di kalangan remaja itu. Jadi mereka menganggap semuanya itu biasa aja. Kayak kami di sekolah udah menanamkan cowok-cewek itu nggak boleh deketan, nggak boleh ada interaksi langsung, nggak boleh ini. Tapi lingkungan sekitarnya mereka Iya. nampak masih ya biasa aja sih, cowok-cewek kan nggak mau ngapain bu, ini biasa gini. Nah itu jadi nggak mendukung gitu loh. Jadi memang harus kalau di sekolah ditanamkan, di rumah ditanamkan, di lingkungan sekitar juga harus ditanamkan gitu loh. Apalagi dengan salah satunya kita sebagai orang yang itu kita juga harus menampak hal itu, kita harus kita ya seperti kalau misalnya versi Bang Raymond nengok sini gitu kan, nggak mau ngomong langsung. Kalau kita mungkin mau bisa bilang tolong jaga sikapnya gitu kan, bisa kita bilang ini Pak Kan umum pernah gitu. dibilang kan kalau misalnya ketemu Bisa. anak orang lain. Bisa, tolong Terus jaga. kalau dia ngelawan, Kalau boleh urusan kami apa ini Bu? jangan nampak muka dan depan muka saya gitu. Atau sini nomor HP, sini nomor HP orang tua kamu. Ya nggak mau juga dia. Iya, Karena dia mau. pokoknya kita ajak berdebat lah kalau kayak gitu.
susah kayak sebenarnya. Bikin keributan di tengah Iya, Ya umum. pokoknya Akan dengan dia- cara yang dengan sinisme itu juga mungkin ya. Jadi Ya. liatin aja Sebenarnya Pak, ya. kayak gitu. Tapi gini lah ya, ketika saya lihat kayak gitu dia masih ngerasa kayaknya masih ada lah nilai di Iya. dalam dirinya. Ya akhirnya mereka pergi kan, masih ada lah nilai, ada malunya dikit. Kayak kalau itu tuh poinnya dia menganggap kalau mereka dekat tuh biasa aja gitu. Jadi Iya, jadi dan- nggak tahu konsep mahram yang gitu-gitu tuh Dan dia. mungkin lingkungannya, misalnya lingkungan pertemanannya juga udah biasa kayak gitu di tempat umum. Jadi kan mereka juga mungkin menganggapnya ya udah ini hal yang biasa kayak gitu. Iya, kan. nah maksudnya gini ya, kalau kan saya bersentuhan dengan remaja, kenal dengan remaja yang perilaku lebih dari itu sebenarnya ada. Cuman mengekspos di depan umum itu buat saya itu udah apa ya? Udah memang jauh lunturnya nilai-nilai. Ya kan kalau malu itu udah hilang, otomatis yang lebih parah dari itu akan dilakukan berarti. Iya benar. Ya mungkin walaupun banyak remaja-remaja lain yang sudah salah arah yang melakukan hal yang jauh dari seperti itu, tapi mereka tidak mengekspos di depan umum. Yes. Yes. Nah kalau dari sisi program memang kalau kita kan di BKKBN kan ada program PIK. Menurut saya ini bukti apa ya? Kalaupun nggak mau dibilang gagal ya Kurang. belum berhasilnya Belum berhasil. berhasilnya program genre belum sampai ke mereka gitu. Iya. Karena kan kita kan mengajarkan ke mereka bahwa anak-anak remaja itu memang hormonalnya seperti itu, memang suka dengan lawan Cara jenis, mengendalikan. hormonal yang Iya, lebih cara tinggi. pengendaliannya mungkin pengendalian dirinya. Ya kalau gejolak hormon itu ya normal. Ya, normal. Normally. Gejolak asmara. Normal. Yang kita pernah muda juga, pernah suka juga dengan lawan jenis. Pernah ada juga keinginan-keinginan seperti itu. Iya, benar. Ya kan ada orang nih yang punya keinginan, dia tidak punya kesempatan. Mungkin kesempatan itu tidak muncul karena pengawasan orang tua, lingkungan dan sebagainya. Amin. Iya kan? Nah, anak-anak sekarang kan mereka punya punya peluang, punya kesempatan. Apalagi nih anak-anak sekarang misalnya dikasih kendaraan oleh orang tuanya, dia pergi pacaran bisa kemana aja. Aksesnya juga udah lebih Aksesnya banyak lebih ya gampang. kalau Wah, sekarang. literasinya banyak. Mm. Nah, kira-kira gimana nih caranya nih? Kadang- Nah, saya yakin nih kalau anak-anak yang nonton kayak gini, kita dianggap apa ya? Menggurui. Boy. Ya apa sih gitu. Lebay. Rese, Lebay. Apa sih gitu kan. lebay, kayak nggak pernah muda aja. Iya. Kasian deh lu hidup di zaman dulu. Iya. Enggak, mungkin kalau di satu sisi kayak gitu kan dengan sumber informasi dan edukasi yang juga sudah sangat terbuka lebar kayak gitu kan sebenarnya mungkin para remaja itu sebenarnya paham juga. Cuman ya itu tadi kan pengaruh lingkungan. Dorongan atau dorongannya? Ya, pengaruh dan dorongan dari lingkungan itu kan mungkin lebih kuat lagi. Bentengnya nggak kuat dia. Jadinya ya udah. Kalau saya kan laki-laki ya. Buat saya yang tetap yang dirugikan tuh cewek. Ya jelas lah. Ya, Nah, itu karena- juga perlu- itu dia perlu persoalannya. kita tanamkan. Kenapa? Iya, perlu ditanamin sebenarnya. Sebenarnya saya memiliki anak perempuan, terus apa aja yang akan terjadi kalau begini begitu gitu loh. Ketika dia sudah paham kan. Saya sudah paham. Banyak ya, memang banyak yang lebih dirugikan perempuan, termasuk juga penyakit lebih berisiko perempuan Iya. sih daripada laki-laki. Benar. Cuma perempuan ini kan dia banyak yang beratasnamakan cinta nih. Iya. Menurut- Perempuan tuh mudah baper, guys. Iya guys. Yang ngomong juga enak. Enggak, itu jadi kalau kita bentengin ya ibaratnya itu cuma jangan menanamkan teori aja. Kita Iya. laki perempuan tuh bukan mahrum nah, enggak gitu juga. Ya, gimana tapi caranya? memang diimplementasikan Ya gitu. gimana kalau di keluarga? Nah, misalnya gini, kalau di keluarga misalnya kalau bukan kayak kalau sama anak kecil ada perempuan laki-laki gitu kan. Kalau perempuan sama perempuan aja, laki sama laki aja. Nah, itu yang Ya, udah tapi ditanamkan. kalau sekarang misalnya kondisinya udah bablas kayak gini, misalnya anak-anak udah tumbuh nih, Udah tumbuh besar gitu ya. tumbuh besar. Gimana solusinya kira-kira? Mungkin Dan mereka ya- sudah terpapar nih dengan sinetron-sinetron, drakor-drakor yang memang mereka Mamanya aja mungkin nonton drakor gitu ya. Iya, kalau mamanya mungkin udah bisa memfilter. Anak-anaknya yang nonton drakor mereka malah semakin baper. Kayaknya pacaran kayak gini seru deh. Kayaknya romantis deh kayak gini. Kayak Itulah ya. tiduran di paha cewek itu kayaknya romantis. Apa namanya ya? Contohnya sudah terlalu banyak gitu kan. Karena gini ya. Jadi Kalau di sinetron mungkin kalau bayangan kalau cewek-cewek mungkin ya bayangan mereka misalnya kayak yang saya lihat tuh tiduran di paha cewek kayaknya romantis itu. Benar. Padahal setelah itu akan memunculkan hal-hal lain misalnya Iya. muncul pikiran-pikiran erotis yang tidak seharusnya. karena kan hormonnya semakin terpaut Iya, sih. iya, laki-laki dan perempuan itu secara teori kan kalau mereka berdekat-dekatan itu ada hormon yang muncul di kepalanya. Langsung naik semua tuh ya. Naik semuanya. Nanti
PFC-nya jadi terendam. Nah, nanti ketika PFC-nya terendam, mereka nggak mikir lagi tuh baik dan buruk Iya. pada saat itu. Capcus aja lagi. Makanya harus dicegah kan. Dan kalau sudah terjadi sekali nanti berulang gitu. Iya benar. Nah kalau udah terjadi, kalau misalnya kita amit-amit bertemu dengan anak kita kayak gitu ya, kita kayaknya harus ketemu ke konsul ke ahlinya, misalnya kita ke sisi ustazah gitu yang memberikan wejangan-wejangan atau ketemu atau Ini maaf ya saya potong. Menurut saya seperti yang Betty katakan tadi, mereka tuh ngerti agama mungkin, tahu kok zina haram misalnya, pegangan tangan haram. Tapi kan mereka denial dengan hal-hal Iya itu dia dia mungkin secara teoritis dia teredukasi gitu kan, tapi mungkin hanya sekedar teredukasi aja kayak gitu, nggak sampai yang meresap ke dalam jiwa ya. Tekat dulu sebentar. Oke, lanjut. tadi sampai mana ya? Sampai itu agama. Ya, mereka kan paham agama. Teredukasi. Ya mungkin ada juga 1-2 yang. Iya ada lah. Tapi kayaknya kalau misalnya anak itu kalau mic-nya Ibu main-main kan nanti krek bunyinya. dengan ibu ini ya. Mama. Kayaknya tuh ya kalau selagi anak itu sekolah kayak gitu kan, pasti teredukasi lah kan gitu. Ya, nggak ada lah, mungkin kan sejelek-jeleknya orang tua pasti pasti ada lah kayak gitu kan. Suruh ngaji lah. Kira-kira gimana tuh solusinya gitu kalau kayak gitu? Nah kalau kan nggak mungkin juga kan kita biarkan, ya udahlah dibiarkan aja anak, nggak mungkin juga. Ya mungkin itu pentingnya tadi kayak misalnya dia paling nggak tuh ada nggak sih orang yang sebaya dia yang bisa jadi panutan kayak itu, karena kan biasanya kalau anak remaja itu kan lebih ke role model itu kan lebih ke seumuran dia sebenarnya kan. Iya. Kan sebenarnya program Pick Air itu sebenarnya untuk mengakomodir itu, cuma kan faktanya sekarang nggak begitu jalan lah. Apalagi konselornya juga nggak semua Pick Air ada tuh. Dan nah ini PR nih. Biasanya nih anak-anak yang ikut Pick Air itu adalah anak-anak baik. Benar nggak? Iya, maunya itu juga di cover semuanya gitu kan. Kita akui dulu nggak, anak-anak yang sudah ikut Pick Air itu adalah sebenarnya anak-anak yang udah baik. Iya, udah. Ya anak-anak pintar, anak-anak rajin, anak-anak yang nggak neko-neko gabung di Pick, yang suka berorganisasi. Padahal yang kita sasar itu kan sebenarnya remaja-remaja yang berpotensi untuk melakukan perilaku beresiko kan sebenarnya. Nah gimana tuh kira-kira? Ini berat. Ya mungkin yang udah masuk PIK itu bisa menjadikan tutor sebaya ke maunya yang memang itu. ada satu dimunculkan satu role model yang menjadi kayak panutan, dan ke remaja itu masa-masa pencarian ya. Pencarian kayak gitu. Kalau misalnya ke kayak yang seumuran kita itu kayaknya kan mereka kan menganggapnya orang dewasa sih tahu apa sih gitu kan biasanya. Jadi kayaknya sih perlu apa sih maksudnya gimana, kayak kita nggak pernah muda aja gitu? Apa? Kayak kita nggak pernah muda aja gitu? Dalam pikiran remaja tuh ya, kayak misalnya bu guru, bapak kayak gitu misalnya kan pasti ya, taunya apa sih, pasti nggak pernah. Padahal perasaan di sini menggebu-gebu nih. Untuk kalian ketahui, saya sudah pernah muda, kalian belum pernah tua, belum tua-tua kali juga. Berat menjadi orang tua, Bu. Karena kan saya pernah bilang juga tuh, kalau saya di genre, saya bilang ke adik-adik tuh, kalaulah dulu mungkin ya saya akui saya pernah pacaran gitu. Kalaulah waktu memang bisa dibalikkan, saya nggak akan pacaran. Menurut saya buang-buang waktu. Bener. Cuman buang-buang energi. Tapi pada saat itu memang itu kan tapi kan berulang terus mereka mungkin nanti pas saat udah muda, pas udah tua juga bicara. Aku bicara gitu juga kamu. Lewat aja nggak apa-apa. Kami santai aja ini. Iya benar, saya juga pernah begitu. Kalau sekarang mikir itu, aduh. Tapi waktu itu diakui nggak bahagia, rasanya bahagia, bunga-bunga. Iya. Cuman kita mungkin dulu saat itu kita tuh masih belum terkontaminasi, beruntungnya kalau saya ya, nggak tahu yang lain. Beruntungnya saya nggak neko-neko. Menurut saya beruntung gitu. Padahal mungkin punya peluang juga untuk melakukan hal-hal ya. Mungkin yang bisa kita compare dengan yang sekarang nih. Dulu kita belum terkontaminasi oleh belum terpapar. Ada sih. Iya, tapi kan nggak se-vulgar, nggak se-freedom sekarang gitu. Kalau dulu kan harus yang orang kayak misalnya anak yang
harus maksudnya tuh sering pergi bergaul kemana-mana Iya. gue harus tahu. Kalau sekarang tinggal main HP udah tahu gitu kan. Kalau nggak kita membutuhkan energi lebih untuk mendapatkannya itu gitu. dia mungkin yang bisa kita compare. VPN aja mudah ya Bu didapetin ya. Iya, tinggal download Bu, tinggal download. Iya, kan, Bu. Nah ini secara psikologisnya gimana nih? Apanya? Kalau Hmm, ya nggak apa-apa. Tapi kan masih YouTube. iya. Ini kan kasih AdSense. Siapa itu? Banyak yang gabung tapi keluar masuk. Ya secara psikologis ya kayak mana ya kalau sebenarnya dari teori psikologinya ya perkembangan remaja itu sebenarnya gitu-gitu aja kayak gitu. Sama, Cuman berarti sama iya, aja. ya sama. sebenarnya sama aja kayak itu yang dimulai dari Ya maksudnya pencarian. kalau kayak kehilangan rasa malu nih gimana solusinya? Ya itu lingkungannya. Berarti kan Kayak dia mau- lingkungan sekarang. Ini lingkungan memang sekarang seperti ini itu. berbeda dengan dulu. kayak Dia gitu. menganggap Itu hal itu udah biasa iya, gitu itu loh, nggak bisa Bang. kita pungkiri. Iya, karena dia terpapar Tapi kan, oleh kita kan tetap keadaan. punya kewajiban moral untuk Iya, pasti. Iya benar. Ya mungkin ya bagi Hal yang Bapak lakukan tadi sudah benar. Iya, sudah benar bagi yang menonton ini, bagi yang terketuk pintu hatinya itu kan ketika melihat perilaku-perilaku Kemarin yang saat tidak alasan baik kita itu, diajarkan kewaspadaan dini nggak sih? Iya. Ya kan, kalau nampak orang berduaan gitu, iya kan? Iya, ya tolonglah ditegur atau Iya. kayak gimana Dengan cara caranya. terserah, tapi dengan cara Itu baik-baik. agak susah sih sekarang. Ya mungkin Atau ya caranya kayak yang Kan tadi saya itu tuh nggak dengan masalah sih. tatapan Iya. sini saya merasa Ya pokoknya membuat mereka tidak nyaman lah kan dan akhirnya pergi. pergi. Jadi memang sebenarnya gitu ya. Perkembangan itu yang dibilang Bu Afra, perkembangan remaja itu ya dari gitu-gitu dari aja. dulu sampai nanti ya bakalan gitu aja. Hanya bedanya mereka tumbuh dengan keadaan Pada yang zaman apa? kayak terpapar gitu kan. dengan apa, dengan kemudian teknologi. Jadi itu Mungkin bapak kan kita bapak hidup di zaman purba, kami agak lebih maju dikit karena ini yang super maju gitu kan. ya kita dulu kita pakai kertas. Nah, itu kan harus orang yang saya tuh kan kayak anak-anak ya laki harus main ke sana ke sini dulu untuk mendapat atau bergaul ke sana sini. Iya. Berarti kan Kalau kita kan yang selain di rumah aja ya nggak kan. ya nggak kita aja gitu. dulu waktu kecil kayak gitu kan cuma taunya TV doang kan. Kalau anak sekarang udah tau YouTube loh. Gitu kan. Itu aja udah beda. Iya, YouTube dan sebagainya itu. Namanya Udah tau kerimbat ya anak cewek sekarang ya? iya. Udah tau apa gitu. Dulu kan nggak tahu apa ya kan. dulu dia masih bawa matahari. Iya. Anak sekarang tahu kerimbat, Tahu face. kerimbat. SMP-nya masih bawa fashion. matahari. Ini anaknya 4 tahun udah tau kerimbat guys. Iya benar. Jadi tadi kita harus ya bentengnya tuh lebih kuat gitu loh. Ibaratnya gini. Iya. Sebenarnya bagi remaja ada nggak remaja-remaja yang peduli sebenarnya? Ada lah paling. Nggak semuanya kayak Nah, gitu. Ya tapi ada nggak sekarang remaja itu yang kalau peduli yang- isu ini? Kalau saya lah ya, kita kan kerjaan kita kan memang itu, makanya Iya. kadang-kadang sensitivitas terhadap kasus-kasus ini kan juga muncul karena kita memang bergelut di dunia ini. Nah masyarakat yang nggak peduli, saya lihat kemarin tuh ya mungkin ya itu tadi udahlah gitu, hanya dibiarkan. Nah kalau remajanya yang peduli harusnya mereka gimana? Ya itu tadi maunya remaja-remaja yang peduli ini bisa menjadi role modelnya gitu untuk. Tapi kadang gitu pula ya kalau misalnya di lingkungan remaja itu anak-anak yang baik itu sama yang plus ini kadang susah juga kan Iya. untuk di Nah itu menurut saya satuin gitu. ini PR untuk PR sebenarnya, PR dimanapun yang masuk PR itu sebenarnya dan anak baik-baik, anak-anak yang sudah tidak terpapar dengan nafza, mereka tidak melakukan perilaku berisiko, kebanyakan ya, mungkin 1-2 ada juga. Nah mereka masuk gabung di PR nih. Artinya apa namanya nih, tujuan kita tuh nggak tercapai 100%. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak pun ada kita, anak-anak ini udah baik juga. Iya. Gitu. Nah kan PR kita nih kan untuk mengedukasi teman-temannya yang lain nih. Nah sekarang mereka kadang-kadang untuk mengajak teman-temannya yang lain tuh agak kesusahan juga. Bagaimana PR-nya agar PIK ini menarik, ya walaupun nggak menarik, dia bisa menyasar luas Iya. lah gitu. Bagi yang lainnya gitu kan. Kadang saya punya pikiran gini juga, ada baiknya juga sih remaja-remaja ini merekrut anak-anak yang notabene-nya pernah menyimpang. Misalnya pernah terkena narkoba nih, rekrut dia diperbaiki pelan-pelan. Harusnya kan kalau memang ada konselor itu kan konselor itulah yang membina si temannya ini. Nah, dia nanti dijadikan juga nih pendidik sebaya kalau misalnya kalau kayak perilaku seks berisiko agak susah tuh mengangkatnya karena itu aib kan. Kalau narkoba mungkin orang masih bisa terima lah tuh, oh ini pernah tobat. Betul. Ya gitu lah paling ya. PR-nya Kan, Bu. itu
anak-anak remaja berarti harus juga merekrut. ya orang tua paling ya, kita sebagai sama orang tua kayak gitu kan. Nah, orang tua sebenarnya harus aware dulu Iya. kalau pergaulan anak tuh nggak kayak pergaulan kita dulu gitu Iya, loh. beda, Nah, itu yang beda. perlu, karena orang mikir gini gitu nggak. Ya saya kayak kemarin saya bayangkan orang tuanya si cewek nih kalau dia lihat anaknya kayak gitu dia Marah. Pasti marah ya. Tapi, nah ini yang jadi pertanyaan, si anak ini di mall ya, di mall, di tempat keramaian kan ada potensi dia bisa dilihat oleh orang-orang yang mengenal dia. Mungkin dia udah mempetakan juga. Oh bisa jadi juga, oh ini kayaknya sini nggak ada om aku nih, Iya, kan. teman mama aku nih, Mm-mm. atau memang broken home kali. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi banyak faktor. Biasanya kalau mereka udah show off terlalu begitu, mereka pasti udah memikirkan risiko Iya, keselamatan. udah. Berarti dia udah dipetakan atau Biasanya kan lebih pintar lagi kan Iya. ya anak-anaknya. mungkin gitu, kemungkinan kemungkinan orang tuanya setuju, mungkin ada loh orang tua setuju anaknya begitu. Kayak gitu? Ada Ada? difasilitasi mereka pacaran, ada. Saya ketemu kemarin itu. Emang nggak belajar memang, misal kalau anak-anak kayak gitu itu berpotensi, ini di tempat ramai aja dia bisa kayak gitu tidur-tiduran. Iya, tempat sepi, mungkin ngapain dia lagi menutup dia. atau mungkin dia terlalu sayang berlabel terlalu sayang sama anaknya. Kadang ada juga loh orang tua tuh misalnya anak yang nggak punya pacar itu sedih gitu. Ya ada. Ya, banyak sih banyak. Ya makanya orang tua sebenarnya perlu diedukasi. Nah itu dia. Jadi dia tuh Jadi dari semua lini gitu dari aspeknya. makanya ada BKR kan, Rusaknya ini udah berlapis. masuk kan? Ini ada BKR. PKR itu. Tolong tunjuk kami jadi duta. duta PKR. Ya kalau kita bicara program BKR itu apa sih? Ya, sebelah dijelaskan ini. Saya bilang BKR. Iya. Iya. Googling aja ya, Googling BKR aja Bina nanti. Keluarga Remaja ya Iya. teman-teman. Ini ngobrol santai. Cuy. Jadi solusinya itu aja. Ya Ya kalau sebenarnya misalnya kayak langkah orang tua memasukkan anaknya ke sekolah Islam itu udah salah satu langkah yang bagus juga. Itu Masuk. patut untuk diapresiasi Iya, ya. betul. Apalagi dengan sekolah Islam yang sekarang kan lumayan ya harganya. Ya harga itu harga juga perlu dikritisi tuh. Kenapa sekolah-sekolah lebih, agama itu lebih mahal kan dibandingin sekolah umum biasa Iya, kayak iya, gitu. iya. tuh sekolah agama ini lebih mahal daripada Ya sekolah. memang kan kalau Nah kalau yang- sebenarnya jelasnya ke sekolah swasta dan sekolah Iya, gitu sih. umum itu dia. Negeri sekolah dan agama, ya, negeri swasta kayak gitu. Nah karena kalau sekolah yang Islam terpadu ini ada terkait. Kebanyakan Nah, Islam terpadu ini kenapa mahal? Mereka kan menggunakan fasilitas-fasilitas, Iya, terus benar. guru-gurunya, terus program-program kerjanya, jadi mereka lebih mahal begitu. tapi patut diapresiasi lah. Nah, iya dari sisi mahal itu juga sisi plusnya kita bisa ikut serta dalam. Kayak ini jadi tiba-tiba gelap karena lampu mati nyala. Iya oke. Maksudnya kita kan dilibatkan langsung oleh sekolah tuh untuk terlibat dengan perkembangan Nah, anaknya. iya benar. Gitu. Kadang tuh mungkin kurangnya kayak gitu kan di sistem pendidikan orang tua tuh kurang terlibat. Ada Karena sih. kebanyakan Iya. orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah full day itu karena mereka sibuk. Betul. Jadi mereka pulangnya sore, anaknya pulang sore, mereka pulang jemput anaknya pulang. Nah, itu. Dan di rumah nggak di Nggak. up lagi misalnya tadi ngapain aja kayak gitu misalnya kan. Ya, ibaratnya gini di Kita sekolah kritik orang kadang kita Iya, kayak gitu. enggak. Kalau saya juga di sekolah misalnya di sekolah nih ditanamkan kalau laki-laki perempuan itu tidak boleh berdekatan, ada mahramnya. Nah, sedangkan di lingkungan rumahnya dia tuh biasa aja misalnya anaknya keluar terus anak harus menutup aurat, nggak boleh kelihatan auratnya. Sedangkan di rumahnya dia anaknya pakai celana pendek, pakai dibiarkan aja keluar ke kedai misalnya kan. Nah, itu kan nggak sinkron tuh antara orang tua dan guru. Jadi memang menanamkan pendidikan dan karakter itu harus sinkron antara lingkungan sekolah dan di rumah orang tua tentunya. Iya. Berarti secara psikologis sebenarnya nggak ada yang spesial sebenarnya dari kasus itu. Iya. Enggak. Memang normalnya. Teorinya ya Iya. normal ya kan hormonal remaja kayak gitu perkembangannya sih memang ya dia pencarian jati diri mulai tertarik terhadap lawan jenis kayak itu cuman karena di sini banyak nih pengaruhnya. Kalau teori Bronfenbrenner itu bilang kan lingkungan itu berpengaruh kayak itu ya. Jadi lingkungannya itulah kayak gitu bukan di dirinya ya dirinya Berarti ini yang kan harus terbentuk kita karena benahi berarti kan lingkungan sebenarnya. Iya. Ya, kalau BKKBN kan udah ada upayanya memang buat sebuah lingkungannya dengan buat program nih, Iya. walaupun belum jalan dengan baik. Belum maksimal. Kalau di keluarga sebenarnya ada BKR. Ini kita bahas program, walaupun belum jalan ya. Kalau saya ini aja terus terang aja kita karena sebenarnya program ini bagus, cuman belum diterima baik oleh masyarakat karena mungkin masyarakat juga tidak terlalu mengenal sebenarnya. Iya, Apa sih benar. ini terus masyarakat menganggapnya ini merepotkan. Ya, mereka cuma tahu kumpul-kumpul doang. Nah, gitu. iya.
makna esensi program ini mungkin nggak ada. selama ini mungkin juga orang melihat tuh kegiatan-kegiatan yang ngumpul-ngumpul, nggak ada tuh esensi yang mereka dapatkan di situ. Mungkin ya, makanya dia terstigma tuh, ternyata programnya yang ngumpul doang, terus nanti buat laporan-laporan. Padahal bukan itu sebenarnya, ada nilai-nilai edukasi yang harus ditanamkan. Terus mungkin apresiasi juga mungkin ya, kalau misalnya yang di lingkungan, kan itu seharusnya dari lingkungan terkecil kayak misalnya RT RW kayak gitu, misalnya yang Pak RT Pak RW-nya aktif kayak gitu kan. Bikin jam malam misalnya kan, remaja itu nggak boleh apa namanya? Ya, itu kan ada kalau yang kayak gitu. Iya, kan itu kan patut kita apresiasi juga tuh kalau ada. Oke. Loh. Ya kalau kita pesan kita sama ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang nampak ada pelaku yang begitu, mungkin ditegur dengan cara yang baik ya. Iya. Cara yang baik ya. Gitu. Bip. Atau ya. Intinya jangan dibiarkanlah mereka begitu gitu. Tatok aja terus sampai mereka. Iya. Oke, ya udah kalau nggak ada konklusinya, jadi ini cuma nggak ada kesimpulan ya. Jadi ini kan hanya pandangan kita. Jadi menurut saya itu sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Jangan dibiarkan walaupun itu nyata ada di masyarakat, walaupun mungkin banyak sebenarnya remaja-remaja yang punya. Karena kita hidup di daerah timur ya. Mungkin kan kalau di daerah barat itu biasa aja. Ya, selain di timur terus juga nilai-nilai agama kita kan nggak cocok dengan itu. Sebenarnya poinnya di situ sih, nilai-nilai agama perlu ditanamkan lagi ke anak-anak. Yes. Kalau penanaman mungkin udah ditanamkan ya, apa lagi ya? Internalisasi nilainya. Berat. Oke, jadi gitu aja. Edukasi udah, internalisasinya lagi ya. Internalisasi. Oke, ya gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita. Buat saya ada ini aja lah closingnya buat adik-adik yang sudah punya pikir, coba dihidupkan lagi pikirnya, selamatkan teman-temannya yang lain. Selamat. Iya kan, perlu diselamatkan kan. Karena kalau moralitas itu yang hancur kan sangat bermasalah ke depan gitu. Merinding. Sok ini ya. Beneran merinding. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.